sahabat channel Harapan Baruku, transmigrasi UPT Saluwande yang menuju tengah Sulawesi Barat. Nah, ini pagi-pagi kita sudah siap, sudah rapi-rapi. Ya, kita mau ke Tobada 4 hari Rabu, jadi hari pasar kan ya, kita mau ke Tobada 4. Dan aku skip perjalanannya ya, karena memang jalannya licin dan agak susah kalau habis hujan itu memang. Dan ini ya, ini di tengah jalan tuh kami ada tragedi ceritanya teman-teman. Tadi sebelum berangkat tuh aku sudah bilang sama suamiku isi bensin dulu, katanya masih ada cukup gitu kan. Bener aja dong, di sini di tengah jalan ini mati ya, mati kehabisan bensin. Nih aku lagi nunggu suamiku isi bensin. Ini malah ketemu sama Mbah Nyoto yang dari Salulisu, yang ada di UPT Salulisu ya. Ini tetangganya Budi Sayem, rumahnya itu tepat di depannya rumah Budi Sayem ya. Nah, di sini kata mbaknya ditanya kan, kenapa, katanya kehabisan bensin Mbak, loh mana suaminya, itu lagi beli bensin gitu. Karena ini memang jauh sekali ya, ke depan itu otomatis sudah tidak ada toko, jadi kita harus balik lagi. Tadi di Hako ya, di dusun Hako itu ada ya, untungnya sih nggak ya begitu jauh, tapi tadi suamiku ada dikasih pinjem motor sama warga setempat ya, alhamdulillah sekali pokoknya. Nah, ini banyak ini juga ceritanya, ini juga mau turun ke Tobada 4 ya. Terus ini anakku ditanya mau bareng nggak Le gitu, katanya nggak usah Mbah, ya udah Mbah duluan ya gitu. Beginilah ya, walaupun tempatnya itu jauh dari mana-mana, asal kita tuh di tengah jalan tuh mau nyapa gitu ya. Kalau kita ada kesulitan, kebetulan ada kesulitan di jalan itu, pasti ada aja yang mau bantuin. Dan di sini aku malah salah fokus ya sama jagung-jagung yang di depan ini, bener-bener subur banget, hijau banget. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang ya pemirsa. Ikuti kata apa Pak? Dan setelah tragedi kehabisan bensin sudah terselesaikan, akhirnya kita sampai di pasar Tobada 4. Ini Arza di sini minta sate ya. Jadi ya beginilah ya suasana pasar Tobada 4 di hari pasar hari Rabu ya, rame sekali. Pokoknya ya, kalau aku ke pasar sini, mau ke pasar Tobada 4 maupun 2, apa yang mau dibeli itu harus dicatat dulu, kalau enggak nanti wah berantakan sudah ya. Dan ini malah kita ketemu dengan Pak Imam ya, ini suamiku ngobrol dulu sama Pak Imam. Dan aku lupa bapaknya ini yang satu namanya siapa ya, tapi memang rumahnya itu di Tobada 4 ini ada. Terus juga ada rumah trans juga di atas itu kalau nggak salah, di lorong 4 ya. Dan karena semua udah selesai, kita akhirnya pulang. Perjalanan pulang nggak kami video ya. Ini sampai rumah, suamiku langsung jemur-jemur sagu yang tadi kita beli di pasar ya. Harganya itu 18.000. Kayaknya kalau kering ini mungkin beratnya itu sekitar 1 kilo lebih ya teman-teman. Tapi kurang tahu, tapi enak sih sagu sini tuh, enak dan murah menurut aku, karena kami memang udah biasa beli. Jadi bukan buat bikin kapurung ya, tapi biasanya aku pakai buat bikin empek-empek, karena kebetulan Arza ini suka sekali ya empek-empek. Jadi daripada beli jajan-jajan yang ini kan, ya udah bikinkan aja gitu ya. Ini suasananya tuh udah mendung ya, makanya tadi kami pulang itu buru-buru naik ya, karena tadi pas waktu beli bensin di bawah itu dibilang sama bapaknya,
kalau cuacanya siang panas seperti ini pasti bentar lagi hujan deras gitu. Makanya kami pulangnya nggak sempat bikin video atau semacamnya, pokoknya gas saja pulang. Nah, bener saja ya, sorenya hujan deras sampai banjir nih ya. Ini suasana belakang rumah banjir ya, udah banjir ya. Ini sekarang udah menjadi pemandangan yang biasa ya. Kalau dulu waktu baru datang ada rasa khawatir, rasa was-was dan semacamnya. Karena dulu waktu kami baru datang Trans itu baru berapa hari ya, tiap orang ke rumah itu pasti bilang gini, dulu ini banjir segini, segera bikin dipan, bikin apa, pokoknya dibilang seperti itu, minta relokasi atau semacamnya. Ya sudahlah, tapi kami pikir lagi, relokasi juga kemana, sudah tidak ada yang lain, ya udah, ini rezekinya, ini rumah yang udah jadi pilihannya, udah rezekinya, ya sudah, ya kita bikin senyaman mungkin, seaman mungkin ya pelan-pelan ya. Pokoknya namanya kita baru datang ke suatu tempat, suatu daerah, pasti butuh yang namanya penyesuaian diri ya. Dan ini depan rumah udah seperti ini, tapi kalau kayak gini aja, kalau bentar lagi hujannya udah reda, insya Allah aman, nggak sampai masuk ke rumah itu enggak ya. Tapi biasanya suamiku nanti rajin ngecek ya, di jembatan sebelah sana itu ada sampah-sampah nyangkut atau kayu-kayu besar yang nyangkut. Enggak, kalau ada yang nyangkut ya segera dibersihkan, karena tentunya itu akan menghambat aliran air, nanti malah air tuh membludak ke jalan gitu. Itu aja saat ini jembatannya itu sudah ambles ya, yang bagian tengah itu udah ambrol, jadi tidak bisa dilalui motor, harus hati-hati pokoknya kalau naik motor. Nah, dari ini pagi harinya suami sudah bersiap untuk berangkat kerja dan anakku siap-siap sekolah. Ini dia, tadi kita sempat bareng sampai atas ya. Suami berangkat kerja, nih aku sama Arza berangkat sekolah. Jadi aku nganter Arzanya jalan kaki sampai sekolah. Kalau sudah ada gurunya ya aku tinggal ya. Aku kegiatan di rumah ya, ngurusin sayur yang ada di rumah, beres-beres rumah. Nanti pulang sekolah itu kan jam 10 ya di sini. Tuh ya anaknya udah mulai pulang sendiri, jalan kaki sendiri. Udah bisa menyesuaikan ya. Nah, ini suasana pagi hari di UPT Saluandeang ya. Dan ternyata memang videonya juga sudah sampai di akhir ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang setia, selalu kasih support, kasih semangat, kasih doa-doa baik, dan selalu dukung channel ini. Tanpa teman-teman intinya channel ini tidak akan sampai seperti saat ini ya. Semoga kebaikan teman-teman juga dibalas dengan kebaikan juga ya, amin.